Baik, Sobat Lesyar, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Kaprodi, Ibu Muhayyaro. Selamat siang, Ibu Muhayyaro. Selamat siang. Bagaimana Ibu keadaannya? Alhamdulillah. Agak gugup ya, Bu ya? Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Silakan, Mak. Silakan. Baik. Ibu bisa ceritakan asal mula atau latar belakang pendirian Prodi Ekonomi Syariah? Oke. Sebetulnya ini adalah aspirasi dari para dosen agama yang memang saat itu jumlahnya sudah sangat banyak. Kita pengen punya rumah, kan begitu ya? Akhirnya teman-teman semuanya berikhtiar untuk kemudian mencoba untuk mengajukan pendirian Fakultas Agama Islam. Kemudian di-ACC lah kemudian oleh pemerintah 2 prodi, yaitu yang pertama manajemen pendidikan Islam sebagai kakak kita, dan yang kedua baru kemudian lahir ekonomi syariah. Seperti itu. Jadi kalau di kampus yang lain itu ekonomi syariah rata-rata di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, spesial di Unpam ekonomi syariah di bawah Fakultas Agama Islam. Sehingga kalau kita lihat di awal-awal banyak sekali mata kuliah fakultas yang kemudian berbau agama. Begitu. Baik, lalu apa yang Ibu lakukan pertama kali ketika Ibu diberi amanah sebagai Ketua Program Studi di Ekonomi Syariah? Saya pengen ekonomi syariah di Universitas Pamulang ini bisa sejajar dengan ekonomi syariah yang ada di kampus-kampus lain. Karena biasanya memang prodi ekonomi syariah ini adanya di kampus-kampus besar, belum semua kampus punya prodi ekonomi syariah. Sehingga saat itu yang saya lakukan adalah saya pelajari kurikulum ekonomi syariah yang ada di kampus-kampus besar itu. Saya pelajari ekonomi syariah yang ada di kampus UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Surabaya, UIN Malang, UMY, kemudian ada juga dari kampus mana itu ya, kurang lebih sekitar 6-7 kampus kita pelajari bersama, dan kawan-kawan dosen ekonomi syariah kami berjuang keras untuk kemudian menyusun kurikulum itu agar supaya sejalan dengan profil lulusan ekonomi syariah yang ada. Sehingga ilmu-ilmu yang memang dipelajari oleh mahasiswa di prodi itu akan membekali mereka nanti ketika mereka bekerja di lapangan. Seperti itu. Jadi selalu kuliah, bawa bekal gitu ya? Ya. Lalu dalam program studi ekonomi syariah ini di Universitas Pamulang, apa sih yang menjadi pembeda dari program studi yang sama di universitas lain? Apakah mungkin dari segi kurikulum atau yang lainnya? Mungkin Ibu bisa menjelaskan? Baik. Keunikan prodi ekonomi syariah yang ada di Unpam dibandingkan dengan yang lain, ya. Yang pertama adalah bahwa lulusan ekonomi syariah akan dibekali beberapa kompetensi tambahan. Yang pertama adalah mahasiswa ekonomi syariah mengikuti sertifikasi profesi yang itu nanti prodi bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang ada di Universitas Pamulang. Saat ini sedang diajukan 2 skema. Salah satunya adalah general banking. Jadi nanti kalian selain dapat ijazah, kalian juga punya sertifikat tambahan tadi. Gitu. Yang kedua, mahasiswa ekonomi syariah juga wajib mengikuti tes TOEFL yang ada di lembaga bahasa. Yang ketiga, mahasiswa prodi ekonomi syariah wajib mengikuti kegiatan ilmiah minimal 6 kali sebagai syarat mengikuti ujian akhir. Gitu ya. Itu. Kemudian keunggulan yang lain yang kedua adalah bahwa di Universitas Pamulang itu ada kebijakan
setiap prodi harus punya teaching industry. Dan prodi ekonomi syariah punya teaching industry dalam bentuk BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Tujuannya untuk apa BMT ini? Yang pertama adalah sebagai lab praktek mahasiswa ekonomi syariah untuk mata kuliah Koperasi Syariah dan BMT, karena nanti akan ada mata kuliah itu dan lab, dan BMT adalah sebagai lab praktek untuk mata kuliah itu. Yang kedua, untuk apa lagi BMT ini, Baitul Mal wa Tamwil ini? Sebagai tempat riset dosen dan mahasiswa. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah BMT sebagai tempat bisnis prodi agar prodi bisa mandiri dalam mengelola diri. Itu beberapa dari keunggulan prodi ekonomi syariah yang ada di Unpam dibandingkan dengan di tempat lain. Tentu mungkin dengan berjalannya waktu akan ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan gitu ya. Salah satunya kemudian yang sudah kita lakukan menurut Ibu dari sejak semester 2 di prodi, Ibu sudah berlakukan kegiatan kelas menulis, gitu ya. Dari kegiatan kelas menulis ini atau Gerlix, alhamdulillah kemudian banyak sekali karya-karya mahasiswa dalam bentuk artikel populer, gitu ya. Mungkin kalau kalian semuanya mau lihat, silahkan dilihat di website prodi. Ada 150 lebih kalau tidak salah ya. Artikel-artikel mahasiswa Eksyar yang kemudian bisa dipublish di Times Indonesia, di Kumparan, dan di mana-mana. Dan itu buat saya sebuah kebanggaan sendiri lihat karya anak-anak mahasiswa. Kita banyak juga ya Sobat Eksyar ya untuk keunggulannya kayak TOEFL, terus karya tulis. Kita jadi punya banyak pengalaman gitu ya, Wid. Sama sertifikat kompetensi. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Dari program studi ekonomi syariah ini, kemampuan apa yang diharapkan untuk dimiliki oleh para lulusan ekonomi syariah nantinya? Ya, pertama kita lihat profil prodi ekonomi syariah ya, profil lulusannya. Yang pertama itu kan sebagai manajer lembaga keuangan syariah. Artinya bahwa mahasiswa Eksyar nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Insya Allah ilmu yang kalian dapatkan di kelas bisa membekali kalian untuk bisa berkarir di lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Kalian mau jadi praktisi perbankan bisa. Karena tadi nanti akan dibekali sertifikat kompetensinya sebagai sertifikat kompetensinya kan tadi skemanya adalah general banking. Kalian mau kerja di Pegadaian Syariah bisa nggak? Bisa. Mau di Basnas bisa nggak? Bisa. Tadi saya bilang lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Tidak hanya kemudian di perbankan, tapi juga bisa di Basnas. Bahkan mimpi Ibu kalian bisa menjadi founder BMT. Gitu ya. Maka rencana ke depan prodi ekonomi syariah akan bikin selain tadi kegiatan kelas menulis ya atau Gerlix, kita juga kan sudah ada kelas soft skill videografi dan fotografi sebagai kegiatan ekstra. Insya Allah Ibu lagi menggodok untuk semester 7 gitu ya. Saya akan membekali teman-teman semuanya dengan kelas bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris yang nanti akan membekali kalian ketika di lapangan. Supaya kita punya kepercayaan diri ketika kita mau umpamanya melamar ke perusahaan asing atau umpamanya kita setidaknya bahasa Inggrisnya tidak pasif lah ya. Saya mau bertanya nih ya. Kelas bahasa Inggris itu sudah termasuk kayak belajar TOEFL gitu atau bisa? Di luar. Kita kan di kelas ada bahasa Inggris basic, ada intermediate ya, ada 2 kali ya. Semester 1 dapat bahasa Inggris, semester 2 dapat, bahkan nanti di LB juga dapat. Ini di luar itu.
Jadi ini lebih ke conversation-nya aja. Lebih untuk kemudian membuat lidahnya teman-teman nggak kaku lagi ketika berbicara bahasa Inggris. Baik ya Sobat Action, jadi kita tuh di Prodi Ekonomi Syariah nggak cuma belajar ekonomi, kita juga ada belajar bahasa Inggrisnya, lalu juga kita ada tes TOEFL juga, jadi nggak cuma tentang ekonomi gitu ya, semuanya dapat. Ya bahkan Bu Nia itu kan sangat gencar mengajak para mahasiswa untuk ikut kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang diadakan oleh di luar Unpam, dan kita banyak sekali mahasiswanya yang lolos. Ya itu sebuah kebanggaan buat Ibu sebagai prodi yang masih bayi ya. Kemarin untuk di kampus multimedia Nusantara kalau tidak salah ya, UMN ya, itu 12 mahasiswa eksar yang lolos ke sana gitu ya. Jadi saya optimis dengan prodi ekonomi syariah ke depan. Yang penting mahasiswanya tadi sekali lagi kembali kepada mahasiswa, kalian harus serius belajar. Gitu ya. Mau kayak apapun kita bangun kurikulum gitu ya, mau kayak apapun kita bikin kegiatan-kegiatan yang positif, tapi kalau kaliannya kemudian tidak serius, ya susah kemudian ya. Jadi kesuksesan kembali kepada diri masing-masing. Ya. Baik, kemudian menurut Ibu, prospek lulusan ekonomi syariah ke depannya itu bagaimana? Tadi Ibu bilang, saya sangat optimis. Lapangan pekerjaan untuk para lulusan itu luas. Gitu ya. Tadi, Bu, saya kepengen jadi praktisi perbankan, bisa. Saya mau kerja aja di kantor, umpamanya di Basnas, bisa nggak bisa. Gitu ya. Bu, saya mau coba deh ngelamar, ini ada apa namanya, lowongan CPNS. Bisa nggak bisa? Apalagi kita, maaf nih, Eksar perlu berbahagia dan berbangga. Jadi usianya kita yang masih bayi, baru 2 tahun, akreditasi kita itu baik sekali. Itu langgeng. Kenapa? Karena memang untuk dapat baik sekali tidak mudah. Ada banyak sekali kemudian komponen yang harus dipenuhi, tapi kita bisa mendapatkan itu. Gitu loh. Ya. Jadi kita sudah punya bekal itu. Ibu tadi bilang kembali kepada mahasiswanya seberapa serius kalian belajar. Insya Allah, bahkan mau jadi guru bisa nggak Bu? Bisa. Anak-anakku sekalian, begitu selesai kalian, umpamanya jadi sarjana ekonomi ya, jadi gelarnya mahasiswa ekonomi syariah adalah SE. Setelah kalian lulus, ketika kalian kepengen ngajar, maka kalian harus ikut PPG. Dan kebetulan di Unpam ada PPG jurusan pendidikan ekonomi. Dan kalian bisa ikut itu. Gitu loh. PPG itu nggak lama. Kalau tidak salah itu antara 1 sampai 2 semester. Gitu. Ya, jadi berarti kita bisa kemana-mana. Maka saya nanti akan menyarankan anak-anakku semuanya mahasiswa eksar. Kalian sebaiknya ikut PPG juga buat jaga-jaga. Siapa tahu kemudian Agnia setelah udah jadi emak-emak gitu ya, udah punya anak, Bu ternyata di kantor dari pagi sampai ini ya, anak saya mau jadi guru aja. Ketika kalian punya sertifikat PPG tadi, bisa. Jadi nggak usah keluar. Nggak usah kemana-mana, karena tadi PPG yang ada di Unpam itu sudah ada PPG jurusan pendidikan ekonomi dan PKN. Baik, Sobat Eksyar, pembahasannya sangat seru sekali ya ternyata ya. Di sini kita jadi bisa tahu tentang program studi ekonomi syariah bagaimana, kinerjanya bagaimana. Program studi ini tuh tidak hanya memberikan pengetahuan yang mendalam, tetapi juga mempersiapkan lulusan untuk berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang studi ekonomi syariah dan profil prinsip-prinsip syariahnya ya teman-teman ya. Sekian pembahasan kita tentang program studi ekonomi syariah hari ini dan profil lulusan yang dihasilkannya. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini dan sampai jumpa di chapter Codex berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.